Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keluarga besar Nusantara, pengusaha Indonesia, dan alhamdulillah pada hari ini dideklarasikan. Yang terhormat Kang Mas saya, senior saya, beliau telah menghadiri acara pendeklarasian pengusaha Indonesia ini, Kang Mas Haryo. Yang terhormat Dimas Maijen atau Marseda Asep Hairudin, sekaligus beliau juga di sini pengurus. Yang terhormat saudara kakanda kita, Ketua Umum Serikat Pekerja Perkebunan Anda Ahmad Uji, dan yang saya cintai dan saya banggakan seluruh peserta yang pada hadir atau bertamu undangan, serta saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada panitia yang telah susah payah dan telah memberikan tempat acara ini untuk pendeklarasian serta silaturahmi. Dan selamat datang Ibu negaranya Haji Tubagus, Haji Yulianti. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama-sama untuk bagaimana memikirkan bangsa dan negara Indonesia. Karena kalau tanpa pengusaha, mustahil bangsa kita Indonesia akan berkembang. Ujung tombak perubahan dan pembangunan itu adalah di tangannya pengusaha, di pundaknya pengusaha. Maka oleh karena itu, atas izin Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Rabu 30 November, di akhir penghujung 30 November ini, di 2020 ini, Nusantara Pengusaha Indonesia berdiri. Nusantara Pengusaha Indonesia ini adalah seluruh wadahnya pengusaha, baik di sektor perkebunan, pertanian, perdagangan, konstruksi, tambang, dan jasa, serta yang lain-lainnya. Karena berdirinya wadah ini adalah untuk menyatukan pengusaha-pengusaha di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, demi untuk memperjuangkan bagaimana kita membantu pemerintah agar bisa membuka lapangan pekerjaan yang selebar-lebarnya dan seluas-luasnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau tanpa pengusaha-pengusaha yang memikirkan kemajuan bangsa kita ini. Insya Allah dengan berdirinya Nusantara Pengusaha Indonesia ini akan menjadi ujung tombak pembangunan dari Sabang sampai Merauke. Dan ini di keluarga besar atau di pengurus besar Nusantara Pengusaha Indonesia ini juga ada gabungan dari pengusaha-pengusaha luar negeri, baik dari Brunei, baik dari Qatar, baik dari Arab Saudi. Insya Allah di tahun depan apa yang dicanangkan Arjuna Mitra yang kemarin dipending, insya Allah dimulai
dari Nusantara Pengusaha Indonesia ini. Mudah-mudahan izin Allah, izin Tuhan Yang Maha Kuasa yang tadinya dipending, mudah-mudahan bisa mengumpulkan seluruh pengusaha, terutama Nusantara dari Sabang sampai Merauke dan luar negeri, akan dan memprogram proyek, mega proyek yang tertunda, yaitu adalah Jembatan Selat Sunda. Yang dengan nilainya itu adalah 100 triliun rupiah. Mudah-mudahan kerjasama dari Sabang sampai Merauke sampai luar negeri, insya Allah doakan semuanya. Dan saya juga selaku pendiri di NPI ini, dengan adanya NPI ini kita supaya terutama Jawa dan Sumatera ini bisa menjadi bagian daripada penghubungnya antara Jawa dan Sumatera, yaitu adalah Jembatan Selat Sunda yang kita sekarang lagi canangkan ini, yang sudah tertunda bertahun-tahun, bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun sudah. Nah, dari titik awal inilah kita mengajak kepada seluruh pengusaha-pengusaha yang ada di Nusantara ini, bahkan luar negeri, kita bangun kembali, kita programkan kembali untuk masa depan perusahaan-perusahaan kawan-kawan di seluruh Indonesia, bagaimana bisa pemikirannya, memberikan pemikirannya dan tenaga serta yang lain-lain untuk bagaimana cita-cita Nusantara Pengusaha Indonesia bisa mencanangkan ataupun membangun Jembatan Selat Sunda nanti, insya Allah. Maka oleh karena itu, walaupun umpamanya seandainya pun nanti akan memakai dari investor-investor dari luar negeri, mudah-mudahan ini adalah bukti dari keseriusan ataupun semangat support nyata bagaimana pengusaha Indonesia mampu untuk mewujudkan yaitu program ataupun proyek raksasa yang sudah puluhan tahun dipending. Maka oleh karena itu, saya atas nama pendiri dan sekaligus sebagai ketua umum pertama untuk Nusantara Pengusaha Indonesia ini, kita mengajak terutama kepada senior yang sudah berpengalaman dan ngalor ngidul di urusan dunia konstruksi ataupun perdagangan ataupun sektor perkebunan, kita bersatu bersama-sama demi untuk membangun bangsa dan negara, walaupun kita ini secara independensi. Karena kalau kita tidak bersama-sama, kalau kita selaku generasi penerus anak bangsa tidak memikirkan negara kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi untuk membangun bangsa Indonesia ini? Mudah-mudahan dengan niat dan nawaitu yang tulus serta izin Tuhan, izin Allah Yang Maha Kuasa, Nusantara Pengusaha Indonesia adalah menjadi rumah besarnya seluruh pengusaha-pengusaha, baik pun di sektor apapun, demi untuk majunya perkembangan pembangunan dari Sabang sampai Merauke. Jadi Nusantara Pengusaha Indonesia ini adalah membuka wadah tali silaturahmi, tali persaudaraan, tali tukar pikiran untuk bagaimana kita pikirkan. Apalagi umpamanya ada kawan-kawan kita yang mempunyai perusahaan dalam keadaan sedang kolab, insya Allah NPI bisa menjadi terdepan dan bisa menjadi jawaban untuk bagaimana perusahaan kita bisa maju dan bisa berkembang serta mengabdi untuk bangsa dan negara. Memang jadi seorang pengusaha itu
agak berat di saat kemarin pandemi, bingung apa yang harus kita lakukan. Begitupun juga sama adinda kita ini, Adinda Haji Adi Basar. Beliau juga pernah berkata bagaimana kadang kita memikirkan pengusaha-pengusaha yang pada kolektif. Insya Allah dengan lahirnya Nusantara Pengusaha Indonesia ini adalah menjadi jawaban ataupun solusi supaya PT ataupun CP-nya kawan-kawan bisa beroperasi kembali ataupun bisa berbuat untuk bangsa dan negara, mengurangi pengangguran untuk bangsa dan negara. Itulah dengan slogan pengusaha kuat, pengusaha sukses, Indonesia kuat. Kenapa harus pengusaha sukses? Karena kalau pengusahanya tidak sukses, ya otomatis berarti negara kita juga tidak kuat. Tetapi dengan slogan NPI, pengusaha sukses, Indonesia kuat, itu pun juga perlu dukungan, pikiran, dan masukan bagaimana wadah tali silaturahmi pengusaha-pengusaha Indonesia ini, yang intinya Nusantara Pengusaha Indonesia ini adalah menjadi rumah besarnya seluruh pengusaha dari Sabang sampai Merauke. Tidak akan bisa tatanan apapun maju kalau pengusaha tidak bersatu, kalau pengusaha tidak sukses dan tidak berkembang. Maka rumah besar pengusaha-pengusaha dari Sabang sampai Merauke, insya Allah NPI lah menjadi rumah besarnya seluruh pengusaha-pengusaha.